Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya telah hadir Profesor Dr. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada episode sebelumnya, kita sudah berbincang-bincang mengenai fenomena Komeng, ya, seorang komedian yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat dan memperoleh suara yang fantastis, ya, di atas 3 juta. Nah, pada episode ini saya dan Profesor Muradi akan berbincang mengenai artis yang gagal ke Senayan. Eh, Pemilu 2024 ini memang sangat menarik. Banyak kalangan artis dan selebriti yang ikut berkompetisi, berkontestasi, baik di DPR RI maupun untuk caleg DPD RI. Nah, banyak juga Prof yang lolos seperti Ahmad Dhani, Once, Ya. Pasha Ungu, tapi juga banyak yang gagal. Yang gagal misalnya Krisdayanti itu tidak bisa masuk. Lalu beberapa nama yang lain. Nih, Prof, sepertinya popularitas itu nggak menjamin ya seorang caleg bisa terpilih. Begitu, Prof. Ya, Mas Kawian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kita ketemu lagi. Saya kira ada 4 hal tuh yang perlu kita dalami lagi. Pertama, memang publik merasa bahwa si calon ini sudah dikasih kesempatan. Karena ada ya gini, kita bagi dua nih, Mas Kawian. Pertama, artis yang baru pertama kali maju. Sorry ya, bagi tiga deh lebih aman. Artis yang baru pertama kali maju, artis yang berkali-kali maju, atau artis yang petahana. Ya. Nah, kalau yang berkali-kali maju, kita bisa punya nama Ahmad Dhani. Kan gitu ya kira-kira ya. Kita Ya, punya, kemudian dia yang berkali maju, dia akhirnya jadi. Kemudian ada yang jadi petahana, misalnya ada Krisdayanti. Gagal. Kemudian yang berkali-kali maju, yang kemudian gagal terus. Ada beberapa nama yang saya kira di list itu ada hampir puluhan ya. Nah, maksud saya dari tiga ini kita lihat empat faktor ya. Faktor pertama, faktor yang untuk teman-teman yang merasa bahwa mereka ini sudah dikasih kesempatan, tapi dianggap tidak cukup optimal. Ya, jadi akhirnya dia di periode berikutnya tidak terpilih. Nah, ya ini juga bisa banyak faktor lah. Nah, yang faktor yang kedua ini bicara faktor dinamika politik saat itu. Katakanlah misalnya begini, dulu PD Perjuangan itu dapat 3 kursi kan di Malang Raya misalnya, sekarang hanya 2 kursi. Satu dua petahana yang harus tiga ini saya nggak masuk. Karena apa? Karena waktu itu karena kondisi hari ini orang kemudian diarahkan tuh tidak tidak terlalu senang dengan calon presiden dari yang didukung oleh PD Perjuangan dan caleg PD Perjuangan. Itu yang kemudian pada akhirnya mengganggu. Nah, yang ketiga, faktor yang berkaitan soal kemampuan beradaptasi. Ada beberapa misalnya yang cukup cukup baik ya, misalnya katakanlah misalnya yang berkali-kali dan kemudian dia bisa survive ya, katakanlah Nurul Arifin, kemudian Oneng ya, apa dia Pitaloka, dia bisa punya daya tahan yang cukup baik untuk menyesuaikan diri. Nah, beberapa nama yang ini kemudian dia tidak bisa melepaskan itu. Kalau saya sering menyindir ya, beberapa nama itu adalah seringkali mereka tidak bisa membedakan kalau dia tuh sekarang politisi dengan dia sebagai artis. Pelayanannya pengen seperti artis. Karena memang ketika mereka tidak bisa beradaptasi, katakanlah apa yang kemudian mereka terima sebagai artis, katakanlah misalnya sekali manggung bisa di atas 500 juta gitu kan, kira-kira ada yang 200 segala macam. Sementara di DPR itu kan rata-rata kita bicara normatif ya, itu antara 100 sampai 150 juta. Pelayanan pasti berbeda. Dan itu yang saya kira perlu dibarengi dengan kemampuan beradaptasi secara normatif sebagai artis jadi politisi. Ya misalnya kemudian kalau dulu pakai baju misalnya baju atau apa namanya celana dan sebagainya macam itu bisa di atas ratusan juta, mungkin begitu jadi politisi harusnya berkurang. Ya tidak harus kemudian pakai baju
pakai baju yang pinggir jalan juga, tapi masih ada merek, tapi mereknya mungkin agak berkurang. Nah, yang kayak gitu saya kira penting. Kenapa? Karena kita bicara soal pencitraan, Mas. Politik itu bicara pencitraan. Dia nggak bisa kemudian kalau misalnya dia jadi artis, dia akan menjadi mimpi orang, semua orang. Katakanlah misalnya Raffi Ahmad dan sebagainya itu kan jadi mimpi tuh, kaya, ganteng dan sebagainya. Nah, tapi ketika bicara politisi dia harus bisa realistis, harus bisa menyesuaikan dengan audiens atau dia dengan pemilih dia. Nah, Hmm. ini agak kurang saya kira beberapa artis itu kemudian beradaptasinya. Ditambah kemudian tadi dinamika politik membuat mereka tidak terlalu nyaman. Karena banyak dari calon itu, banyak dari partai yang kemudian mengusung bukan dari 02. Ya, nah saya sebut misalnya ada berapa sih misalnya yang lolos juga, tapi kemudian lebih banyak kemudian diusung yang bukan 02, jadi 01 dari partai dari 01 dan juga partai dari 03 begitu, Mas Kawian. Ya, jadi menurut Prof itu artis-artis yang berhasil lolos kembali itu yang bisa beradaptasi gitu. Sejauh ini ya, saya kira saya bisa gini, saya tahu Teh Nurul itu ya, saya balik contoh yang paling dekat ya, Teh Nurul Arifin, kemudian Teh Rike itu, Rano saya Karno kenal kok. barangkali juga ya. Rano Karno betul. Dia dia saya kenal betul ketika dia masuk ke sini ke Bandung jadi calon wali kota Bandung ya. Itu dia pintar sebagai perempuan sebagai artis ya. Bukan sebagai artis dia pintar. Tapi kemudian begitu dia kalah, dia kemudian mencoba menyesuaikan dengan kalah di Pilwalkot ya waktu itu. Dia kemudian ikut kontes dan menang. Kemudian ternyata kuncinya adalah dia jauh lebih down to earth. Dia banyak mendengar kan orang Bandung atau orang Bandung Cimahi Dapil 1 kan orang Jawa Barat katakanlah pengen didengar gitu. Nah, berbeda dengan Rike Diah Pitaloka misalnya di Karawang, Dapil Karawang kan orang yang kemudian misalnya lebih senang kemudian diberikan apa namanya arahan ya kan karakter Pantura kan begitu dikumpulkan, yuk bapak-bapak ibu dan segala macam. Nah, itu disampaikan dan gaya gaya Rike itu menyesuaikan. Nah, sementara Rano Karno juga sama. Rano Karno bahkan waktu di Pilgub dia menang di luar Tangerang. Hmm. Artinya apa? Sebenarnya secara prinsipil apa namanya orang yang kemudian punya daya dikenal publik itu jauh lebih mudah sebenarnya. Hanya memang bisa tidak menyesuaikan. Karena kalau enggak dia akan kemudian dilepas atau tidak dipilih lagi. Kasus beberapa tadi yang saya bilang Krisdayanti dan sebagainya itu karena bukan partainya. Ada mungkin karena adalah dari tiga apa kursi menjadi 2 kursi. Nah, publik ataupun lebih realistis misalnya kalau 2 kursi, publik yang memilih calon dari PD Perjuangan kan gitu kira-kira ya. Itu jauh lebih memilih kemudian 2 nama yang memang selama ini dianggap jauh lebih bisa membawa aspirasi publik. Nah, itu yang saya kira yang juga penting buat kita lihat karena beberapa nama yang saya kira punya kecenderungan untuk dipilih harusnya tidak bisa memberikan gambaran yang utuh berkaitan soal apa? Soal sejauh mana mereka bisa kemudian menjadi kepanjangan tangan dari publik itu sendiri gitu, Mas Kawian. Tapi Prof, apakah pemilih atau publik juga mengikuti apa namanya anggota DPR yang pernah dipilihnya sehingga dia bisa menghukum atau memberikan reward memilih lagi gitu, Prof? Oh iya, ada beberapa contoh mereka mereka menangkap misalnya gini. Karena saya itu pernah satu pesawat ya, ini cerita sedikit. Satu pesawat dari Malang dengan keluarga besarnya Krisdayanti yang kebetulan jadi tim sesnya. Wah, rutin dia dan kemudian ya keluhan keluhan waktu itu adalah karena perubahan tadi. Perubahan misalnya dari orientasi politik Pak Jokowi saja kembali ya. Dari Pak Jokowi dari misalnya setuju dengan Mas Ganjar gitu tiba-tiba geser ke anaknya gitu loh. Nah, itu yang membuat mereka kalau dalam ini saya mengutip saja. Saya lupa pas siapa waktu ketemu di satu pesawat gitu. Dia cerita sepanjang sepanjang Malang Malang Halim. Dia cerita punya lebar bahwa ternyata itu mempengaruhi betul apa namanya orientasi politik dari partainya. Ketika kalau kemarin Pak Jokowi misalnya cenderung kemudian normatif gitu, saya kira targetnya adalah 4 kursi kan di mana di dapil Malang Raya itu. Jadi memang ini juga menyangkut soal sejauh mana mereka bisa bisa melakukan apa namanya langkah-langkah politik yang memang penyesuaian tadi. Yang lain saya kira ada pengurangan misalnya katakanlah Teh Rike dulu 2019
termasuk caleg yang dengan suara terbanyak ya. Tapi sekarang dia terpilih lagi, tapi tidak terbesar suara pemilih yang memilih yang bersangkutan gitu, Mas. Oke, jadi fakta seperti itu jadi bisa dibaca oleh kalangan artis yang sekarang terpilih dong, Prof, ya, biar bisa menjaga dengan konstituen, terus nanti ada peluang periode selanjutnya terpilih lagi, begitu, Prof. Ya tadi yang kata tadi minimal dia ada menyesuaikan diri. Karena apa? Adaptasi itu jadi penting dalam politik ya. Karena sekarang dari awal bahwa kalau kayak gini, kayak saya, Mas Kawian, saya misalnya akademisi, Mas Kawian yang wartawan, jurnalis gitu, belum tentu juga bisa survive di dunia politik. Kenapa? Karena apa? Kalau saya nyebutnya kandangnya itu beda gitu. Nah, begitu orang masuk pindah ke politik, maka sebenarnya ada dua opsi. Opsi pertama adalah dia pengen genuine dengan asumsi belum tentu dipilih ya. Genuine ya udah, saya mah apa adanya aja lah saya gitu. Atau kemudian dia menyesuaikan audiens atau apa pemilih. Dari sini baru kita akan lihat sebenarnya seberapa jauh lonjakan itu gitu. Kemarin Krisdayanti termasuk saya sebutkan karena beberapa kali ya, itu termasuk yang terbesar suaranya. T Nurul juga lumayan di dapil satu. Kemudian T Rika juga lumayan besar. Rano Karno juga lumayan besar waktu pas ya 2019. Tapi kali ini misalnya posisi politiknya kemudian harus menyesuaikan. Nah, saya kira dari nama-nama yang saya sebutkan, itu saya nggak tahu apakah nanti misalnya Ahmad Dhani gitu itu bisa menyesuaikan juga gaya hidupnya misalnya itu gaya stylenya. Karena yang kadang-kadang yang dilakukan oleh Ahmad Dhani di dunia musik, dunia seni itu kadang-kadang menyebalkan buat dunia politik. Jadi ada beberapa yang misalnya kadang-kadang ini apa sih orang ini songong, orang ini kemudian tinggi hati itu jadi tidak terlalu baik. Kecuali memang sudah ditempatkan memang Ahmad Dhani dijadi orang yang kemudian dianggap tidak cukup positif ya. Karena ada beberapa di partai politik kan dia membagi itu ada yang tukang marah-marah, ada yang dan sebagainya itu mungkin ada yang begitu. Tapi kalau kemudian Ahmad Dhani misalnya nggak mau ubah pola dia di seni ketika dia jadi artis gitu, maka saya kira 2029 belum tentu kepilih lagi. Ini juga salah satu saya kira yang perlu dipertimbangkan betul karena termasuk misalnya kalau Pasca Ungu kan sempat jadi wakil wali kota di Palu ya, kemudian dia maju dan nggak menang ya, dia maju lagi di Jakarta dan menang dan lawannya tuh di partainya kan nggak bukan orang ece-ece ya, ada Uya Kuya yang kemudian punya basis pemilih yang juga kuat, tapi pada akhirnya memang publik akan menilai sebenarnya cukup bisa kemudian memberikan efek elektoral nggak basis-basis tadi karena selama ini posisinya tidak terlalu cukup baik misalnya ketika beririsan dengan publik begitu Mas Kawian. Oke, Prof. Lalu bagaimana agar mereka ya yang kalangan artis, selebriti yang berangkat dari dunia seni itu setelah berada di Senayan, di legislatif itu bisa berkiprah gitu. Kalaupun misalnya bisa bisa berkiprah lah gitu, walaupun misalnya nggak menonjol begitu. Ya, ada 3 opsi Mas. Ada 3 opsi yang saya kira kita bisa pelajari. Yang pertama, opsi beradaptasi cepat. Jadi beberapa tadi saya bilang termasuk ada Nur Arifin, kemudian Rano Karno, ada Teh Rike ya. Itu cepat banget beradaptasi. Mereka bisa berubah bahkan Teh Nurul, Rike kemudian ngambil kuliah lagi. S2, S3 dan sebagainya. Rano Karno pun kemudian dia bisa kemudian dari yang orang persepsinya orang Betawi gitu, dia bergeser bisa kemudian menjadi orang Banten yang memang sangat nyaah atau sangat mencintai Banten gitu. Itu poin pertama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Eko Patrio di 2000 berapa 2014 sampai 2009 saya lupa. Eko Patrio itu dia belajar dia meng-hire staf sus ya atau tenaga Tim, ya. ahli di DPR yang maksimal 5 dia hire lebih dari 5. Kalau nggak salah Sekarang seingat saya tahun ini dia terpilih lagi. ya dia 11 waktu itu 11 ya. Dia belajar betul, dia pelajari betul, kemudian pelan-pelan dikurangi tuh dari yang 11 sampai 12 itu menjadi cuma 5 karena maksimal kan cuma 5. Nah, opsi yang ketiga Mas, saya kira menarik ini. Ya dia kemudian berada dalam posisi yang tidak keluar dari jalur seni mereka. Katakanlah ngomong sama petinggi partai, saya di komisi seni saja. Saya ingin misalnya mengembangkan Oke. soal contoh misalnya soal
hak apa namanya Hak cipta. hak cipta, atau saya pengen misalnya mengembangkan apa namanya artis dapat pensiun di usia dini, apa usia apa usia pensiun gitu kira-kira gitulah, atau misalnya ada hal yang seperti itu mungkin ada, tapi pilihan itu kan jadi terbatas kalau dia tidak, karena gini, karena dalam partai itu jangan lupa bahwa partai politik punya sistem sendiri. Kita nggak bisa milih nih, Mas. Tiba-tiba Oke, ada ya, orang yang ya. kemudian setiap hari dia belajar soal politik luar negeri, politik pertahanan keamanan, intelijen dan sebagainya. Tiba-tiba dilempar ke Komisi 2. Di Komisi 1, Komisi 2 yang bicara soal pemerintahan ya. Kemdagri, pemilu dan sebagainya. Nah, itu juga mau nggak mau harus belajar. Jadi memang nggak bisa juga yang terakhir tadi. Akhirnya apa ya, mungkin adalah beradaptasi atau belajar cepat dengan meng-hire orang. Nah, ini bukan perkara perkara biaya apa perkara baru sih sebenarnya, karena di Amerika Serikat, di Inggris ya, di Amerika Serikat misalnya banyak artis yang kemudian atau non politisi gitu dia meng-hire orang untuk bisa memberikan apa advice, memberikan stimulasi, feeding dan sebagainya untuk bisa jauh lebih apa lebih jago. Katakanlah misalnya gini, kita belajar misalnya dari Donald Trump gitu. Donald Trump tuh mulai masuk politik tahun 80-an ya. Terus dia belajar pada akhirnya memang Tuhan pada akhirnya ngasih kesempatan, tapi dia juga banyak belajar. Dia belajar soal karakteristik bisnis dia dengan karakteristik politik dan sebagainya. Jadi kalau saya menyarankan lebih mudah, lebih murah adalah beradaptasi. Jadi kemudian sesuaikan dengan karakteristik partainya, dengan ideologi partainya. Itu jauh lebih lebih murah. Murah artinya itu tidak membutuhkan banyak biaya. Kenapa? Karena hanya butuh waktu saja. Katakanlah misalnya dulu saya ingat sekali ketika Terry pindah dari PKB ke PD Perjuangan, orang nangkap punten ya, siapa sih orang ini? Tapi kalau pas kawian wawancara Terike ya, ini saya cerita ya, itu dia sampai hafal betul apa namanya, bukan hafal ya apa ngelotok betul bicara soal apa namanya pemikiran Bung Karno. Jauh lebih lebih apa lebih apa lebih apa lebih ngelotok dibanding saya yang alumni Gemini kan gitu. Ini Mendalam, serius ya, kali ya, kenapa? mendalam ya, Mendalam betul, dan saya begitu dia bicara begitu pidato, loh teh ini nih, oh iya saya udah dia belajar dulu, ada beberapa buku yang dia dan itu ngapa itu lebih mudah, tapi ya tadi ada butuh waktu untuk belajar. Mau nggak? Nah, itu jauh lebih murah ketimbang misalnya meng-hire model kayak Mas Eko Patrio ya, ada banyak orang, dia makan ada banyak belajar ya. Kalau misalnya kalau saya lebih suka membaca, saya baru bisa interpretasikan. Ada juga orang mendengarkan saja, ini apa sih, coba kamu jelasin di saya, dia jelasin, dia nangkep, ada yang begitu ya, ada yang kemudian dua-duanya gitu loh. Nah tapi yang terakhir saya sih nggak menyarankan kalau hanya membatasi diri untuk tema-tema keartisannya, kecuali tadi kalau kecuali Komeng yang memang ada di DPD. Nah DPD itu kan dia apa lebih spesifik, nah itu bisa membawa seni budaya Jawa Barat katakanlah untuk lebih menasional, itu mungkin kan. Tapi kalau dia duduk di DPR, ya saya kira ya harus punya karakteristik yang jauh lebih generalis gitu, lebih umum, sampai karena dia harus belajar semua. Karena kalau Mas Kawian sebelum ada, kalau kita belajar sebelum CEO kan dia ikut kemana dulu tuh, jadi marketing, jadi SDM, terus muter pada akhirnya kemudian dia jadi CEO yang memang memahami betul konteks perusahaan kan gitu. Hal yang sama juga dalam partai politik seperti itu Mas. oke, Prof. Jadi mereka itu dari kalangan artis, seniman, budayawan yang terpilih harus siap-siap untuk ditugaskan di komisi yang tidak membidangi seni budaya, mungkin termasuk pertahanan, pertanian, gitu, Prof ya. Persis ya. Ada beberapa artis itu saya lihat di beberapa komisi nggak ada tuh, dia nggak ngomongin soal apa artis apa keartisan dia. Tiba-tiba dia sangat kayak misalnya tadi kembali ke Tenurul tadi. Tenurul tiba-tiba ngomong sangat fasih dulu ya, bicara di komisi satu, sekarang komisi 2 kan. Kemudian Terike dulu di komisi berapa? Komisi 2, kemudian dia kemudian 9 juga ya. sekarang komisi 9 kan gitu. Jadi memang dia belajar betul. Jadi memang pada akhirnya kalau kita sudah malas belajar, ini sih saran aja. Ya tadi hire seperti yang dilakukan Mas Eko Patrio. Itu jauh lebih mudah, katakanlah orang pintar dibayar per bulan atau dibayar untuk kemudian jadi apa, jadi tim ahli gitu, baik yang ditanggung oleh DPR maupun ditanggung oleh sendiri supaya bisa jauh lebih belajar. Nah dari situ mungkin butuh 1, 2, 3 tahun lah kalau memang agak lamban ya. Tapi kalau biasanya normatif, kalau dia mengikuti normal ini, dia akan mudah sekali untuk menyesuaikan diri. Apalagi tadi dari awal sudah beradaptasi.
Jadi karakter artisnya tetap ada sebagai apa? Sebagai vote getter ya, sebagai apa namanya orang yang apa pengumpul suara. Tapi kemudian karakteristik apa partainya harus ideologis. Dia bisa berbicara panjang lebar dan orang-orang tadi disebutkan itu jauh lebih menurut saya jauh lebih ideologis. Termasuk misalnya ada Teh Desi Rantasari kan itu yang memang punya karakteristik yang ini jauh lebih pan dibanding orang pan sendiri. Ketika saya bicara ya ngobrol dengan banyak lebar yang memang pada akhirnya sebenarnya kembali ke tadi mau tidak beradaptasi. Kalau enggak dia akan kemudian hanya nyumbang lewat. Gitu. Tapi kalau dia kemudian mau, saya kira dia akan bisa panjang. Nah ini yang saya kira penting buat kita semua bahwa modal populer itu menjadi satu pintu masuk untuk dipilih oleh publik secara masif gitu, Mas Kawian. Oke, mungkin Prof dari sisi partai politik pengusung ya, saya kira partai politik pengusung juga tidak sekedar menerima tambahan kursi dari para artis dan selebriti itu, tapi juga harus berusaha agar para mereka itu sebagai SDM politik di partainya untuk di legislatif itu apa ya, ikut membangun begitu untuk peningkatan kualitas dan sebagainya. Ya kan gini, ada kalau kita ambil contoh partai apa artis yang nyalek ya, itu ada tiga nih, ada tiga apa tiga jenis lah atau tiga apa hal atau tiga jenis ya. Pertama jenis artis yang sudah nggak laku, dia sudah habis masa kejayaannya, dia kemudian mencoba peruntungan di pilkada, pileg dan sebagainya. Kedua adalah artis yang kemudian masih ada apa Masih eksis lah namanya ya. suaranya tapi kemudian sudah mulai turun itu sudah mulai turun. Nah, atau yang ketiga artis yang kemudian memang jadi luar biasa apa masih dikenal publik orang angkatan saya ya angkatan kita mas yang umur 45 50-an tahun dengan angkatan anak saya dia dikenal. Nah contohnya kan saya sebut Ahmad Dhani lah kalau sekarang kan. Nah kalau kita melihat seperti itu maka kemudian keuntungan partai adalah gimana tiga ini itu bisa dipilih oleh publik, bisa menguntungkan suara partai. Yang ketiga, bisa menjadi juru bicara atau menjadi juru ideologis dari partai. Karena jangan lupa, partai itu di luar tiga ini ada yang kemudian kewajiban melakukan kaderisasi. Nah ini yang penting saya kira. Jadi kalau tiba-tiba pada akhirnya publik merasa, kok partai lagi partai. Ada dulu ada PAN itu partai artis nasional kan sempat dimunculin karena banyak manfaat apa artisnya. Tapi ke belakang ternyata kemudian mereka juga pelan-pelan membangun karakteristik yang lebih ideologis. Walaupun misalnya contoh Uya Kuya gitu, dia fokus pada buruh migran, pekerja migran di luar negeri, dia kemudian mendapat suara lewat banyak. Hanya kalah sedikit saja dari Pasha Ungu kan gitu. Wah, saya berharap waktu itu dari PAN dia gitu ke Uya Kuya, tapi ternyata kalah mungkin manuver bukan di pemilih buruh migran, pemilih pekerja migran, tapi mungkin kalah di pemilih yang di Jakartanya sendiri gitu. Kira-kira gitu Mas. Jadi memang pada akhirnya kita dihadapkan pada ya mau siap atau tidak. Kalau enggak ya pada akhirnya orang-orang itu butuh. Karena partai itu kalau kita belajar dari hampir 20 tahunan lah ya reformasi katakan 25 tahun reformasi ini partai politik itu kader-kader yang normatif ikut itu dia berada dalam posisi yang sangat-sangat lemah daya tawarnya. Jadi katakanlah misalnya contoh ada yang masuk ke partai itu kalau dia bukan siapa-siapa ya dari bawah. Oke, Tapi kan nggak semua orang bisa dari bawah mas. Begitu mau ya, di atas salib ya, sama artis kan gitu ya, repot. ya. Nah ini terkait dengan Ya, jawaban Prof ini tersalib ya kan faktanya ya kebanyakan artis yang masuk ke partai politik itu kan ya. nggak jadi bawah, mereka langsung calon dan mendapat nomor Hmm. atas lah, kalaupun nggak satu, dua, mungkin tiga. Nah ini Ya. juga setelah mereka terpilih maka banyak kader ya kader lama, kader senior yang sangat ideologis itu ya terpaksa terkalahkan dengan artis yang merupakan pendatang baru di beberapa partai Tapi politik. ya kalau ngelihat fenomena hari ini kan fenomena pemilu 2024 itu terbantah mas. Gak semua artis bisa menang. Contoh gini misalnya Giring Niji ya dari PSI itu menang sebenarnya suaranya lumayan lumayan efektif lumayan besar hampir mungkin 80 ribuan di Jawa dapil satu Jabar ya partainya kan belum tentu lolos. Nah kita tunggu saja tanggal 20 Maret ini.
Itu kurang baik, banyak dulu maka sebelumnya lebih dari itu. Nah, atau misalnya ada teman-teman partai yang kemudian apa teman-teman artis yang kemudian nyalain dan jauh lebih tinggi dibanding suara partainya. Tapi nah, sekali lagi kembali ke soal tadi misalnya contoh ya, ada artis yang kemudian yang apa mungkin Mas kalian kenal nama Hengki Kurniawan ya, pernah jadi bupati di Bandung Barat ya. Kemarin kalah tuh sama artis juga sama Deddy Cagur. Kenapa kita kira-kira kalah kan gitu pertanyaannya. Kalau lebih ganteng gantengan Hengki Kurniawan kan gitu kalau bisa so ganteng. Jaringan jaringan Hengki Kurniawan jauh lebih besar. Kenapa? Karena pernah jadi bupati kan hampir 3 tahun kan dia apa nama PLH menjadi PI apa jadi bupati ketika apa, bupati yang lama ditahan dari Nasdem kan gitu. Tapi itu pada akhirnya nggak menang. Kenapa? Ya, Karena tadi karakteristik adaptasinya tidak kuat. Masih pengen dilayani, masih pengen itu. Jadi pada akhirnya orang berhubungan dengan misalnya Hengki Kurniawan orang nggak terlalu nyaman. Tapi nyaman misalnya ini saya mengamati ya dari di Jawa Barat kemarin ketika ketemu sama apa Hengki ketemu sama apa Dede Yusuf itu jauh apa Dede Yusuf atau sih Denny Cagur gitu dia jauh lebih terbuka lebih lepas lebih segala macam dibanding ketemu ketika dengan Hengki. Kenapa kira-kira ya tadi karakter dia jadi artis kemudian jadi birokrat ya karena dia wakil wali kota wakil bupati waktu itu naik jadi bupati kemudian dia nyalain dan kalah mas kan lucu sebenarnya kalah sama Deddy Cagur yang sebenarnya kalau kita lihat ya tadi sama kayak Komeng kan ngeliatnya kan siapa sih orang ini kan kita nggak kenal nggak ya. terlalu kalau apalagi di Jawa Barat ya dapil dua Oke, kan gitu oke. kira-kira mas Prof, mungkin singkat ya sebagai penutup ya ya masukan Prof lah untuk kalangan artis selebriti yang terpilih supaya bisa adaptasi apa namanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan nanti tidak ditinggalkan oleh pendukungnya gimana? ya pertama ideologisasi partai ya jadi begitu jadi dia nggak bisa lagi cuma sekedar saya nih nggak bisa tapi harus menyesuaikan yang PAN-nya Golkar apa Gerindra PDI Perjuangan Golkar dan sebagainya ada ideologisasi jadi dia memahami betul yang kedua ya belajar cepat adaptasi dia belajar jadi jangan sampai nanti kemudian milih boleh nggak saya di sini wah sudah kalau gitu nggak akan lama itu dia kemudian siap ditugas dimanapun begitu ditugaskan kata di komisi 6 gitu atau komisi 4 atau komisi 7 8 misalnya yang memang agak lebih teknis maka dia itu harus cepat belajar kalau enggak dia akan kemudian ditinggalkan nah yang ketiga saya kira yang paling penting adalah merawat karena gini ada beberapa orang caleg dari selebriti ini dia merasa masih dikenal publik jadi dia nggak ngerawat jadi datang secukupnya aja ya saya bilang kalau gitu caranya publik akan marah. Walaupun memang ada faktor yang lain yang tadi saya disebutkan di awal ya, 4 faktor tadi. Jadi kalau saya menangkapnya, yuk jadi buktikan bahwa caleg artis itu jauh lebih bisa kemudian eligible ya untuk bisa menjadi anggota dewan yang bisa menyuarakan apa namanya suara apa yang jadi kehendak publik. Dari situ kita akan kelihatan sejauh mana partai politik itu tidak mengkhianati kader-kader yang sudah senior untuk kemudian karena memberikan ruang ke teman-teman artis. Kenapa? Karena artis yang dipilih bukan bukan kaleng-kaleng kan, bukan ece-ece kalau anak-anak sekarang bilang. Ini artis yang bisa kemudian menyesuaikan dengan situasi yang berkembang, kemudian menjadi penguat bahwa yang bersangkutan bisa dipercaya sebagai legislator di tingkat nasional begitu, Mas. Baik, Prof. Muradi, terima kasih waktu dan obrolannya malam ini. Ya, kita berharap bahwa masuknya legislator dari kalangan artis, seniman, dan budayawan juga ikut ikut menyemarakan, ikut memperkuat peran DPR ya, dan juga mendinamisasikan demokrasi kita, Prof. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk pendidikan politik masyarakat, dan mudah-mudahan juga ada masukan-masukan yang penting buat mereka, para artis yang lolos ke Senayan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam